Nah, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab selanjutnya terkait dengan layout ya. Nah, layoutnya di framework ini ada dua jenis yang utama. Layoutnya berbentuk grid nah, dan flexbox dan grid. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya kalau yang flexbox atau flex itu berbasis kolom atau baris. Nah, flex ya. Nah, kalau grid itu lebih bebas, kolom bisa, baris bisa. Nah, kita mulai dari yang Tailwind dulu aja, Tailwind. Sintaknya mirip dengan eh, Bootstrap. Nah, kita mulai dari flex ya. Nah, kita mulai dari Tailwind, terus pakai AI aja. Buatkan contoh HTML Tailwind Flex. Nah, langsung ini temen nih. Tap, tap, tap. Sebentar ini kok enggak. Kok malah pakai section. Nah, kelamaan ini. Kita ulangi. HTML dengan framework. Nah, dengan framework Tailwind. Nah, Tailwind. Sampai ini. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kita coba tampilkan ya. Kalau Tailwind ini berarti, bentar, flex ya, flex. Nah, kita coba yang ini eh, bukan kontainer. Ini kita cari TMX Auto W sekian. Nah, kemudian tipenya flex. Nah, flex. Nah, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita jalankan. Buka foldernya ntar. Flex. Open containing folder. Nah, flex ini kita jalankan. Pakai Chrome aja. Nah, ini ya. Ini flex ya. Jadi, kalau tanpa flex, nah ini akan menurun. Ini ya, kalau flexnya dihilangkan. Seperti ini. Dia akan turun gini. Nah, ketika pakai flex, nah itu standarnya atau bawaannya Tailwind itu dalam posisi baris atau mendatar atau horizontal. Nah, ini ya flex row. Nah, kalau diganti misalkan tadi mana sih? Nah, diganti flex kolom, flex kolom, flex call. Nah, ini seperti ini ya jadinya ya. Nanti akan seperti kolom ini. Nah, kalau mau ganti dalam bentuk baris, tinggal ganti flex row. Itu. Nanti akan seperti baris ini. Nah, itu ya.
Oke, itu dasar dari flex ya. Nah, kemudian apa tuh basis? Ukurannya. Nah, ini kita buat basisnya misalkan eh, ini basis ya. Basis bisa kita buat juga basisnya berapa. Basis misalkan kita buat ukuran 32. Nah, nanti juga akan seperti ini ya. Ini nggak kelihatan ya. Kita tambahkan rounded ya biar kelihatan. Ini basis 32. Kita buat rounded biar kelihatan. Section ini ganti rounded. Round. Rounded border. Nah ini biar kelihatan bordernya. Samaan aja. Nah, seperti ini ya. Hmm, kalau kita ganti basisnya misalkan lebih kecil apakah bisa? 16 misalkan. Oh bisa. Oh iya, basis 16. Berarti ini Avan, lupa. Ini berarti di flexnya yang di setting nih. Nah, basis berapa? Nah, ini Avan ini. Ini berarti di sininya pakai eh, pembagian ya, komposisi. Nah, ini basis 16 misalkan ya. Atau diganti yang angka kecil aja, misalkan basis 4. Kemudian kita buat baru lagi di sini ya, membuat paragraf lagi, misalkan ini. Nah, yang atas 4 kita buat di sini basisnya 4 juga. Kemudian yang bawah basisnya 8. Nah, judul ketiga. Ini jadinya seperti ini. Nah, basisnya 4 4 ini 8. Kok sama, nggak berubah. Nah, kita cek di sini ya, di dokumentasinya basis initial size. Flex row initial size basis 44. Ternyata kalau 4 kekecilan ini. Nah. Basis 4 tuh artinya basis 4 spacing kali 4. Kita coba angka yang lain ya. Basis 48. Nah ini ya. Jadi oh, kalau 4 terlalu kecil nggak kelihatan. Kita cari angka yang besar ya. Misalkan karena ini initial size, jadi inisial dalam pixel ya. Nah ini ada angka pixelnya nih 48 berarti 192 pixel. Nah, berarti ini misalkan kita buat ini initial size ya kalau basis itu initial size-nya. Ini 32 misalkan 32, ini 32, 32 kemudian ini 64. Nah, ini initial size atau ukuran dalam pixel ya. Nah, ini ya 64 56. Nah, ini kalau dikecilkan kelihatan ini. Nah, ini beda ya. Nah, ini. Oke, itu yang basis. Kemudian kalau basis bisa apakah bisa dalam bentuk pembagian? Ternyata bisa ya, kita coba ya pembagian. Nah, pembagian berarti ini misalkan kita misalkan asumsi bagi 12. Jadi misalkan ini 3/12.
Kemudian ini 3/12. Sisanya berapa? Berarti 6 ya. 6/12. 6/12. Kita coba. Nah, ini ya. Kalau pakai angka, tadi basisnya pakai pixel. Kalau pakai fraction, dia pakai fraction itu pecahan ya. Pakai perbandingan ukuran dari layar monitor ini ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bisa dibaca di dokumentasi ya. Basis ini ada yang full, ada yang auto, ada yang dan sebagainya ya. Nah, nanti bisa dibaca lagi. Sekarang direction. Nah, untuk direction tadi udah ya kita coba untuk flex row dan call. Yang tadi yang kita coba ini yang row. Sekarang kita ganti yang call. Tinggal ganti call ini akan berubah menjadi kolom. Nih, seperti ini ya. Nah, tinggal diganti mau berbasis row atau call. Nah, sederhana itu. Oke, kita lanjut ya. Cuma ada dua, call sama row. Oke, kemudian wrap. Untuk wrap ini sama dengan teks ya, jadi bisa belandang atau tidak ya. Ini kalau pakai no wrap, berarti dia eh, no wrap berarti belandang berarti. Flex no wrap. Nah, kita coba lagi lorem di sini ya. Buat lorem lagi, lorem misalkan 100. Nah, kita tes. Nah, karena dia bentuknya kolom, eh flex call, flex row ya nih ya. Flex row, nah kan dibatasi baris. Kalau flex call itu bentuknya kolom. Nah, nanti flex call. Nah, ini ternyata tidak wrap, no wrap. Coba cari yang, coba nyoba yang wrap, flex wrap, flex no wrap. Oh, bedanya apa nih kok nggak sama aja nih, sebentar. Flex no wrap to prevent wrapping. Itu kalau pakai no wrap, kalau wrap geser. Oh iya iya, karena ini kita nggak overflow ya. Kalau mau overflow berarti ini jangan 3. Misalkan kita buat 6. 6/12 tambah 3/12 sama 6/12 akan overflow ya, melebihi ya. Nah, kita buat ini coba ya, pakai ini terus ini kalau nggak kelihatan. Berarti pakai model call, arrow. Nah, ini row, kemudian nah ini pakai no wrap ya. Nah, kalian coba pakai wrap. Nah, jadi kalau pakai wrap, jadi dia akan eh, geser kalau yang overflow. Nah, ini kan geser nih. Tadi kan ini setengah, 6/12, 3/12, dan bawahnya 6/12. Ini pakai pakai wrap. Kalau no wrap, berarti tidak boleh ada yang geser kan no wrap. Nah ini no wrap ini akan mengusahakan satu apa satu flex, satu arah gitu ya. Itu yang penggunaan wrap. Sering dipakai ini yang wrap ini sebenarnya. Nah, oke, kita lanjutkan yang selanjutnya kita pakai wrap aja biar geser. Nah, kita lanjutkan untuk ini sudah ya flex ya. Flex. Oh, flex number. Oh ya, flex number untuk
menginisiasi ya. Ini urutan berapa misalkan. Nah, ini misalkan kita buat flex yang pertama satu, satu, satu semua kan ini. Bisa juga dibalik ini, flexnya tiga, terus yang ini dua, yang terakhir satu. Berarti nanti yang tampil yang flex number satu. Berarti yang ini judul ketiga dulu. Kita coba di sini ya, judul ketiga. Berarti jangan mengulangi. Oke, mau rap coba. Flex, flex number. Sebentar, flex number itu flex number. Utilities for controlling complex. Kita coba. Oh, sama aja ya. Nah, karena lupa ya, agak lupa dikit. Kayaknya flex, flex order itu, maaf. Itu pakai order ya, order berarti ya. Ini flex order berarti ini kan. Ini order. Nah, ini untuk ngeset urutannya. Nah, ini dibalik ya, ketiga, dua, satu. Karena ordernya, urutannya ini yang ketiga itu satu, order. Urutan ordernya kita kita definisikan ulang pakai ini, pakai flex order. Order berapa? Tiga, dua, satu. Yang satu didulukan berarti judul ketiga itu order satu berarti tampil pertama. Oke, yang flex order ya, ini order ya. Kemudian yang selanjutnya ini ini standar sih flex biasa, flex flex. Sebentar, nah pelajari dulu flex non. Use flex number utilities like blue needed to set flex number. Ini Anak kurang paham ya, agak lupa kita lewati aja. Yang penting flexnya sudah bisa dipakai ya. Untuk flex number kayaknya nih nggak begitu penting karena dihilangkan juga nggak masalah nih. Flex number nggak dipakai di sini nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya flex grow ini ke arah mana grow-nya. Ini juga nggak begitu sering dipakai, bisa dipelajari nanti. Flex grow, flex ring mirip ya. Mirip sebenarnya, flex grow, flex ring. Kita coba yang justify, yang grid nanti lewati yang versi grid. Justify. Nah, ini untuk mengurutkan konten, mau urut gimana ya? Justify start, center atau end. Nah, ini yang sering dipakai ini, justify start ya. Misalkan ini justify start, justify start. Nah, ini si padding, padding di mana? Nggak kelihatan ya kalau ini kita bagi misalkan karena basisnya 12 kita pakai basisnya kecil dengan 3 3 3. Nah, berarti ini start ya, berarti urut dari depan. Karena karena 3/12 berarti ada sisa sini 3/12 yang enggak dipakai. Nah, itu yang start. Untuk justify n berarti dia akan urut ke n ini kanan ini ya. Kan left to right. Nah, ini ke n. Nah, itu justify ya, mengurutkan flexnya ke arah mana. Justify start. Kemudian untuk center berarti dia akan urut tengah gini, justify center. Nah, oke.
Ini ya, justify center ya. Nah, kita coba misalkan eh ini kok rem kebanyakan ini. Kita buat untuk yang selanjutnya misalkan ya. Buat lagi, salah. Justify start. Eh, Kemudian ini center ya, seperti ini ya. Oke. Nah, start center, kemudian ini end, misalkan ini end, justify end, justify set. Nah, ini ya, oke. Yang sering dipakai itu cuma center, start, sama end itu aja. Yang sisanya bisa dipelajari karena jarang dipakai. Justify konten ini ya. Nah, sekarang justify item. Ini apa ini? Justify item. Utility for controlling how great item are aligned along their inline axis. Nah, ini pakai grid ya. Nih, yang ini kalau yang justify content ini diterapkan di flex. Nah, ini yang grid akan kita pelajari nanti. Justify item di grid, ini grid ya. Justify self juga di grid. Align content. Oke, untuk flex saya kira cuma itu yang sering dipakai. Saya pakai grid. Nah, ini untuk yang tambahan lagi ada gap ya. Gap itu adalah jarak antar kotak ini, antar elemen. Nah, ini bisa dibuat bebas ya. Tadi kan gapnya 4. Nah, kita buat gapnya misalkan ini agak besar. Yang yang bawah misalkan gapnya kita buat 8. Terus yang bawahnya lagi kita buat gapnya 12. Nah, nanti jadinya gini. Nah, ini gapnya nih yang 4 seperti ini, yang 8 dan 12 seperti itu. Jadi, pakai gap. Oke, itu untuk Tailwind versi Flex ya, layoutnya seperti itu. Kemudian kita belajar untuk selanjutnya grid. Nah, kalau grid itu mirip dengan Flex, cuma bedanya kalau grid lebih lebih fleksibel, lebih banyak bisa di custom. Kalau Flex kan cuma urut kolom atau baris. Kalau grid bisa kolom-kolom, baris-baris. Nah, kita coba ya, buatkan template HTML framework CSS menggunakan Tailwind untuk mempelajari mempelajari grid. Nah, nih berikan warna border agar jelas. Nah, ini contohnya biar cepat aja. Nah, ini menggunakan grid. Nah, kalau grid kita running ya. Tailwind grid. Nah, oh ini sekilas mirip dengan Flex ya. Grid call. Nah, kalau Flex, nah kita buat dua split right. Nah, split right. Nah, ini grid ya. Terus ini Flex. Nah, sekilas mirip.
Nah, yang beda apa? Kalau grid ini kita mendefinisikan jumlah kolomnya berapa. Nah, kita buka yang grid ya. Dokumentasinya grid. Nah, ini grid calls. Nah, ini kita definisikan berapa kolom. Nah, yang tadi kan tiga. Nah, ini kan tiga. Kita buat di sini tiga. Nah, kalau kita buat dua, nanti hasilnya berubah. Jadinya isinya dua ini. Nah, ini ya. Jadi kita mendefinisikan mau berapa kolom di depan. Dia akan otomatis geser-geser kolomnya. Kalau udah mentok di sini, dia akan pindah ke bawah. Seperti itu kolomnya. Misalkan kita buat lagi ini paragraf ketiga ya. Nah, bentar. Buat lagi lah, dummy. Paragraf keempat. Paragraf keempat, paragraf kelima. Ya, nah nih. Ya, sebentar. Ada yang kurang apa nih ya? Oke. Ini, nah ini ada grid bentuknya kolomnya berapa? Dua. Nah, tinggal dibuat aja nanti mau kolom berapa kolom. Misalkan ini mau empat kolom. Ya udah nanti jadinya gini. Nah, ini yang grid ya. Nah, setiap eh, gridnya ini bisa didefinisikan panjangnya juga. Nah, ini udah jelas ini ya. Ini kolom. Terus mau berapa panjang lebarnya. Nah, ini call span ya. Mau berapa spaneng. Span tuh kelebaran. Nah, kalau nggak pakai call span, dia akan standar ya, sesuai ukuran bawaan. Nah, kita coba call span di sini ya. Grid call span. Oh ya, kalau flex itu eh, spannya sama semua. Tidak apa ya, tidak bisa disetting panjang lebarnya. Kalau yang ini bisa disetting spannya berapa ya. Yang judul kedua ini spannya 3. Berarti karena ini ada empat kolom, ini kan 4 kolom nih, calls 4. Nah, berarti kalau kalau Ana membuatnya calls span 3, berarti akan mengambil jatah 3 kolom, span 3. Nah, kalau spannya melebihi gimana? Span 5, coba ya. Span 5 ternyata dia pindah ya, pindah kolom. Nah, itu. Kalau spannya misalkan ini kan satu terus dua. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Call span ya. Nah, apakah bisa row span? Grid row. Nah, bisa nanti kita pelajari. Oke, itu yang basicnya. Nah, call start number, call end. Call start. Nah, kita coba call start ya. Call start. Call start 2. Apa bedanya? Call start 2. Misalkan ini ya. Call start 2. Nah, ini kalau call start 2. Nah, ini kan warnanya yang tadi judul ketiga. Nah, ini nanti
akan memulai dari kolom kedua, call start 2. Nah, ini kalau call start 3, misalnya nih, dia akan memulai dari 3. Call start 3 nih ya, call start 3. Nah, ini ya, judul ketiga ini ya. Oke, kalau call N 3, nah, misalkan ini ya, call N1 aja. Nah, call N1 berarti yang judul ketiga, nah, call N1, call N1 judul ketiga, call N1, call N1, create column N1, create column. Oh, dia akan ada space ini satu ya. Call N1, misalnya call span 3. Nah, oke. Oke, untuk call span bisa kita lanjutkan yang lainnya. Ini mirip dengan mau berapa spannya. Nah, sekarang coba untuk create template row. Create row. Nah, ini untuk mendefinisikan berapa barisnya. Create row 2, create row 4. Kita coba ya. Tadi kan grid call. Nah, sekarang apakah bisa grid rows? Nah, grid rows 4 misalnya. Sampai luhur kita selesai. Grid rows 4. Nah, dia akan mengusahakan sampai 4 baris. Kalau grid row-nya 2, kita coba sama aja ya grid row 2. Bentar, grid rows kita pelajari bentar. Jalan. Kalau dan dulu ya. Wala ilaha illallah. Allah. Nah, wala quwata illa billah.
Nah, olah, 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 olah. Allah, Allah, Akbar. La ilaha illallah. Oke, lanjut sebentar ya, paling 3 menit lagi. Untuk grid row, seperti di dokumentasinya, berarti akan mendefinisikan berapa baris, nah, maksimal. Kalau grid rows 2 berarti 2 baris. Nah, untuk bisa men- mengalir atau bisa menjalani itu pakai tambahan kelas grid flow call ini ya. Nah, ini grid flow call kalau nggak dipakai ini nanti kalau nggak pakai ini ya, nggak pakai grid flow call, cuma grid rows 3 gini, nah nanti tidak akan bisa mengalir ya, cuma langsung ke bawah ini. Nah, biar bisa mengalir pindah kolom pakai ini grid flow call gitu. Oke. Mungkin untuk sementara Tailwind akan kita sudahi dulu. Insya Allah nanti akan sambung habis asar kayak ini karena sudah azan, Anda mau siap-siap sholat. Jadi pembahasan kali ini sampai di bagian tailwind untuk grid row. Nah, nanti yang asar, setelah asar, akan nyambung lagi bahas grid tailwind sama bootstrap ya, yang flex sama gridnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan mm, pembahasan tadi siang. Nah, ini kita sampai pada grid untuk yang tailwind ya, sampai di grid row. Nah, ini untuk grid row perlakuannya hampir dengan grid kolom. Nah, bedanya ini di arah row ya. Jadi kita sampai di grid template tadi ya, grid row berapa? Sekarang ke arah grid row nih, yang ini yang row span. Nah, ini sama dengan yang call span. Nah, ini untuk yang row span. Nah, ini misalkan untuk yang grid pertama kita buat row span 2 misalnya. Row span 2, span 2. Nah, nanti di sini, oh belum di running, lupa, belum di compile. Compile dulu. Nah, diulangi. Span 2, ya ke compile. Nih, nah nanti dia akan mengambil row sebanyak 2 ya. Pertama, nah, misalkan row span 3. Nah, ini kayak gini ya. Row span 3. Jadi ini lebih ke arah utak-utak ya. Dicoba-coba. Nanti kayak apa hasilnya. Jadi kira-kira ada row span, call span. Nah, misalkan ini yang judul kedua call span 2 misalkan. Apakah bisa? Ya, ini misalkan yang judul kedua kita buat call span 2. Hilang ini ya, pas spasi.
Nah, ini bisa ya, row span, call span, seperti itu. Jadi kalau yang flex itu nggak bisa span-span, jadi dia satu arah aja, kolom atau baris. Nah, kalau yang grid bisa kolom, bisa baris bebas. Oke, kita lanjutkan grid ya, grid sudah. Ini yang lain bisa, ini tidak begitu penting ya, grid auto flow dan sebagainya nih. Terus gap, ya kalau gap sama dengan tadi ya, bisa kita buat gap-gapnya. Misalkan ini dibuat gapnya lebih besar, misalkan gapnya 12. Nah ini nanti akan berubah lebih lebar ya, jarak space antar elemen. Nah, kemudian justify ini yang dipakai untuk flex, untuk grid. Nah ini, nah kalau grid ini pakai item start, item end. Nah, kita kembalikan lagi ke grid call ya. Ini kan grid row. Nah, enak yang pakai grid call untuk nyoba ini. Kita copy dulu. Nah, kita buat grid call aja. Grid call 3. Nah, ini yang atas ya, yang dilihat ya. Nah, yang bawah di komen aja biar nggak pusing. Nah, untuk grid span kita coba grid island ya, justify itu untuk meratakan ya. Nah, kita coba ini item start. Nah, justify i- item start. Jadi akan mengurut dari arah mulainya. Nah, kalau ini nggak kelihatan ya. Pakai yang biar kelihatan ini kita pakai gapnya tuh, gapnya jangan besar-besar. Gapnya 4. Kemudian kita buat gridnya, buka pakai grid kolom ya. Grid kolom, call span, grid template kolom. Kolom bisa nih. Kok bukan ya? Eh, saya agak lupa ya untuk mendefinisikan lebar.
Grid column. Grid column. Column. Call number. Custom property. Kita coba ya. Kolom kolom 2. Kemudian ini kolom 4. Bedanya apa nih? Kolom 2, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini kolom 1 urutannya nih. Kolom, kolom 2. Kita coba ya. Kolom 3, kolom 4, kolom 5. Lebarnya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kan nggak lebar. Call span. Pakai basis mungkin ya. Sama dengan tadi. Sama dengan flex ya. Pakai basis ya. Tapi kalau ini di sini lebarnya. Kalau tanya Google aja lah. How to make tailwind column with grid column. Grid column. Grid calls number. Columns. Column ini bukan grid. Columns biasa ini bukan grid. Ternyata nggak bisa dibuat panjang lebarnya pakai span ya ini ya. Grid span. Oh iya, kalau pakai kan pakai span lupa. Ya, baru ingat. Kayak span ya ini ya. Call span grid call 3. Coba dulu. Kok bisa ya kalau span 3 itu. Nah, di kolom. Call span. Nggak pakai call. Call span. Ingat call span. Call span number. Call span number. Berarti ini grid kolomnya. Grid kolom. Grid kolom. Grid calls. Grid calls. Misalkan 12.
Ini tiga tiga. Ini kok nggak mau span ya? Coba lah kalau span 4 ya. Kalau span 4, nah ini karena kolomnya spannya 4, ini spannya 4 4 kemudian 3. Berarti kan 4 4 tambah 3 berapa? 11. Tidak memenuhi ya. Terus kemudian 3 2. Ini 3 2. Jadi kalau pakai ini pakai justify item start dia akan rata dari kiri. Kalau dia pakai justify items end dia akan rata kanan. Nah, ini kok gak rata nih. Grid justify item. Grid. Kita coba yang justify item center shift ya. Grid grid flow call. Oh, pakai flow call. Grid flow call. Grid flow call. Yang salah nih. Atau nggak pakai grid call coba. Kalau ini beda ini. Ini salah. Tetap pakai tadi ya berapa berapa kolomnya ya. Grid call berapa. Oke. Untuk justify align mungkin perlu analisis lagi ya. Belum begitu pas di sini. Kita lewati aja untuk ini justify item search. Ini juga sebenarnya kalau masalah Tailwind sebenarnya anak belum begitu menguasai ini. Tapi kita coba-coba aja. Untuk yang sudah anak kuasai sebenarnya bootstrap. Untuk Tailwind lebih ke arah kita modifikasi ya. Jadi menggunakan AI terus kemudian kita coba-coba untuk modifikasi. Oke, kita lewati aja lah daripada pusing ini. Nah, ini content center. Oh, terhadap ini content start. Oh, ini urut apa? Ini relatif terhadap ini ya. Ini kok nggak berubah juga nih ya. Content center. Align center content center. Multi row flex and grid container. Oh, multi row ya. Kalau udah multi row flex ini karena cuma satu ya. Multi row flex. Atau coba ini aja lah bawah ini. Coba contohnya aja. Oh, ini ya. Justify content center. Oke. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dipelajari lebih lanjut menggunakan dokumentasi ya karena
tujuan kita sebenarnya bukan untuk ahli desain. Ini bisa nanti kita oprek-oprek sambil jalan ya. Kata yang penting yang dipelajari yaitu tentang flex dan grid itu cuma konsepnya kolom sama baris saja. Untuk terkait dengan urut-urutan ini dan sebagainya nanti bisa dipelajari lagi lebih lanjut ya di bagian nanti untuk modifikasi template. Jadi di akhir atau mungkin besok kita akan belajar dari tampilan yang ada kita bongkar menggunakan AI terus kita modifikasi. Jadi bukan kita membuat dari nol tapi kita modifikasi. Jadi tidak perlu belajar dalam-dalam terkait dengan sintak-sintak ini, cukup kita pelajari aja contoh-contoh penggunaannya dan sebagainya. Nah, kita sekarang untuk Tailwind terkait dengan Flex dan Grid saya kira sudah cukup. Nah, kita pindah ke Bootstrap ya. Untuk Bootstrap eh mirip dengan Tailwind ya. Ada Flex dan Grid. Untuk Flex dia di bagian display pakai the flex ya, display ya. Jadi sebelum masuk ke sini ada namanya display ya, display di Bootstrap dan telepon ada D, non, inline dan sebagainya, blok. Nah, kalau di Bootstrap untuk manggil flex ditambahkan kata atau sintak the flex, the flex ini ya, the flex. Nah, kita coba yang Bootstrap aja lah. Ini telepon udah cukup nih. Udah cukup banyak. Kita coba yang bootstrap untuk flex ya. Buatkan HTML bootstrap dengan dengan tipe flex. Nah ini coba. Nah ini kalau ada ininya salah ini. Salah ini. Nah ini agak nggak pas. Ini salah. Buat sendiri aja. Di kelas container, container. Nah, kita buat dari contoh. Contohnya ini ya, the flex. Ini aja. Nih, panggil style sheetnya dulu, CSS-nya. Kemudian kita kasih hiasan biar kelihatan rounded 5 misalnya. Border primary. Nah, kita coba bootstrap flex. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya. Background border 3.
Flex. Barang buka jalanin. Ini ya flex ya. Round rate-nya jangan 5. Satu. Nah, ini ya flex di arah baris. Kalau untuk arah kolom tinggal ganti flex call. Nah, ini akan flex call, bentar, flex call atau flex column, flex column, nah, beda kolom. Nah, ini ya, ini akan menurun ya. Nah, kemudian jika ingin arahnya dibalik, tinggal ditulis flex row reverse. Nanti akan ditulis balik pada arah horizontal. Reverse. Nah, iya. Untuk gapnya apakah bisa ya? Kita coba gap. Nggak ada gap ini ya. Coba gap 4 bisa nggak nih? Gap 4. Oh bisa ya, gapnya bisa ya. Gap 4. Oke, kita buat flex lagi. Arah kolom dibalik. Apakah bisa? Oh, bisa ya. Kolom balik 3, 2, 1. Nah, ini yang untuk flex untuk bootstrap. Nah, kita coba yang lain. X1 justify konten. Nah, ini yang lumayan penting di flex ya. Ini mau urut eh, rata seperti apa. Nah, ini kalau misalkan kita pakai justify content start the flag, nah ini akan seperti ini ya. Nah, dari depan. Kalau konten end, justify konten end, nah, ini akan dari merata kanan. Nah, kalau yang lainnya justify content center, nah dia akan rata tengah. Coba aja dua tiga semua ya. Copy aja semua ini. Konten start, center, end. Nah,
Ini content start, center, end. Nah, ini ya, justify content start, center, dan end. Nah, untuk yang lain, content between. Between berarti dia akan berusaha rata. Ada jarak antar itunya, antar elemen. Between. Kemudian content between, content around. Kalau content around, dia akan ada spasi atau ada apa namanya? Ada zonasi per elemen. Eh, Yang ini konten between akan membuat antar elemen ada di ujung-ujung, kemudian ada yang tengah. Kalau round dia kan berusaha rata ya, seimbang ya. Ada zonasi yang rata, jadi tidak mojok-mojok tapi rata. Seperti itu. Evenly, kalau evenly dia akan membuat jarak antar spasinya sama. Ini evenly, evenly. Nah, no, evenly akan membuat space ini jarak gapnya sama. Nah, ini evenly. Oke, yang lainnya ini align. Align ini eh, kalau justify kan jarak antar antar flex antar antar elemen ya dalam satu baris. Kalau align dalam sumbu Y ya. Jadi kita coba aja. Line atom start. Nggak begitu kelihatan karena line item start dia akan rata di atas ya, line item start. Kemudian untuk line item end ini flex item. Direksinya kolom, berarti diganti direksinya kolom dulu nih, flex kolom. Nah, kalau start, kemudian end, coba end. Nah, line item end, berarti akan di akhir ya, flex direction. Nih, ini line item end, yang ini center, akan di tengah, start, itu tandanya di depan ya. Nah, berlaku ketika di flex kolom. Nah, itu. Oke, untuk align self, ini nggak begitu sering dipakai ya. Yang sering dipakai justify align. Nah,
The flex fill ini juga jarang dipakai ya. Yang sering dipakai ya flex justify atom align itu yang model seperti ini. Ini sering dipakai justify content end, content start, between. Nah, itu yang sering dipakai. Center. Nah, yang itu yang flex ya. Kalau dari Bootstrap cuma itu aja, flex itu tidak begitu banyak. Ya cuma pengaturan kolom aja, kolom terus baris, terus dia mau justify seperti apa. Seperti itu. Nah, kita pindah ke grid ya. Untuk grid di Bootstrap mirip dengan yang di Tailwind. Tapi kalau Bootstrap gridnya dibatasi biasanya sampai 12 grid. Nah, ini grid ya. Nah, grid dalam Bootstrap dibatasi 12, Pak. 12 template nih ya. Kolom unreadable visible. Tapi cuma 12, ndera 12 template kolom per baris. Nah, kalau di Tailwind jumlahnya bebas, bisa dibuat berapapun pakai fraction, pecahan bisa. Tapi untuk Bootstrap gridnya dibatasi. Nah, untuk yang ini kita coba gridnya ya, Bootstrap ya. Buatkan eh card postingan dengan grid sistem Bootstrap. Terus, jangan card. Buatkan elemen. Nah, ini ini ya contohnya ya. Ini eh, Bootstrap kalau mendefinisikannya pakai row, row itu untuk membuat baris. Nah, dalam suatu baris ada kolom ya, kolom, kolom, kolom. Nah, pakai left preview aja di sini. Nah, ini ya, left preview. Nih, oh ya, di load dulu, Bos. CSS-nya di load dulu. Nah, nah, nah ini ya. Jadi dalam suatu baris ada 3 kolom ini ya. Call MD. MD itu medium, berarti bisa nanti eh, bisa mau baris pasif, bisa MD, LG dan sebagainya. Nah, kalau nggak pakai MD, cuma call aja, dia akan otomatis deteksi ya. Yang sisa berapa? Nah, seperti ini ya. Kalau ini aja, call aja, dia otomatis akan deteksi 3. Nah, kalau tambah lagi, nah, dia juga deteksi 4. Bisa membagi sendiri otomatis. Call ya. Nah, kalau 5 gimana? Apakah bisa? Kita coba ya. Oh, bisa ya. 5 bisa. Nah, sekarang kalau ini kan eh, berbasis angka 12. Nah, kalau kita mau span, melebarkan, tinggal kasih berapa indeksnya. Misalkan kita mau lebarkan 3, yaudah call 3 aja itu. Nah, nanti akan melebar 3. Postingannya lebar 3 ya.
Nah, yang sisanya berapa? Sisanya kan ada 4 nih. Nah, kita coba lagi ya. Kalau yang lain, kalau 4, kemudian kalau 5. Nah, ini. Kalau ini kan berbasis 12. Kalau melebihi dari 12, dia akan pindah. Nah, ini postingan 1 dan postingan 2 kan 3 dan 4 7. Nah, postingan 3 kan 5. Berarti 7 tambah 5 kan, bentar. 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 tapi ya. Kok nggak mau ya? Bentar. Nah, postingan 3 nih 5 ya. Nah, ini perlu di refresh ini. Nah, kalau kita buat kolomnya 6, 6 tambah 7 kan melebar. Nah, dia apakah bisa? Nah, nggak bisa ya, dia pindah ke bawah ini. Nah, postingan 3. Nah, terus kolom yang lain misalkan ini kita buat 8. Nah, dia juga nggak muat pindah bawahnya. Nah, seperti itu ya. Kolom 1 atau 2 lebih kecil. Jadi kalau dalam gridnya Bootstrap lebih mudah untuk membayangkan karena dibagi dalam 12 kolom per baris. Jadi untuk mendefinisikan baris pakai div class row. Nah, untuk mendefinisikan kolom tinggal div class call. Nah, mau berapa lebarnya call sekian 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 seperti itu. Jadi lebih mudah dalam membuat hmm, atau membagi layout ya kalau dengan Bootstrap. Tapi kalau di Bootstrap kelemahannya tidak bisa dinamis, jadi sangat kaku sekali. Cuma 12 itu nggak bisa 1/7 atau berapa agak susah. Makanya sekarang sudah berpindah ya layoutnya ke arah flex atau tailwind yang fleksibel. Nah, kita ada lagi nggak yang perlu dipelajari dari grid? Grid ya cuma itu aja sih kalau di Bootstrap. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari besok ya, besok pagi insya Allah terkait dengan mengubah atau mendesain tampilan menggunakan AI. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kita buat kemarin, yang kita pelajari kemarin tuh, kalau yang anak inginkan tuh jangan jangan dihafal, tapi cuma sebagai konsep basic teman-teman untuk besok ke depan seperti apa. Jadi biasanya kalau kita membuat atau ada project itu kita tidak membuat desain dari nol karena sangat pusing sekali. Biasanya kita membuat aplikasi itu beli template atau meng-hire orang ketiga untuk desain. Nah, nanti karena kita besok tidak ada orang untuk desain, kita membuat berdasarkan tampilan dari yang ada. Kemudian kita buat pakai AI agar kita bisa reverse engineering jadi tampilan HTML seperti itu. Oke, dari kami cukup sekian aja ya untuk tampilan atau layout yang untuk flex dan grid. Nanti kita pengembangannya besok kita akan langsung demo demo cara untuk membuat layout tampilan ya, coding ya. Jadi saya akan insya Allah ya akan demo ngoding atau membuat landing page HTML yang nanti akan bisa langsung ditampilkan di halaman atau di tampilan tampilan orang bisa dilihat dari orang lain. Jadi kita buat di komputer kemudian kita upload ke server. Gitu nggih. Saya akhiri dulu nggih. Insya Allah besok kita mulai lagi jam 9 pagi ya seadanya orang. Kalau nggak ada ya tinggal di play di YouTube. Sekian nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.